Jemaat terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB di wilayah Pos Pelkes, dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita, kebersamaan, satu persekutuan bergereja, diterangi temaran langit malam dan sinar bintang yang sama kita naikkan, madah kemuliaan bagi namanya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 282. Mari berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Mazmur berbalasan.
terambil dari Mazmur 127. Berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian siaran Salomo. Jikalau hukum Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak pernah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anak-Mu, telah Bapak panggil untuk bersekutu, melakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena di dalam keadaan apapun, Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk berbuat guna melayani Engkau sendiri. Biarlah nama-Mu yang lebih dimuliakan dan lebih dihormati. Kesempatan ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga di rumah kami masing-masing ini, dan urapilah kami dengan Roh yang kudus, dan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kemampuan kami untuk melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian pasal 48 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberikan
orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri untuk moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Maaf, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan? Bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Terlebih pada saat ini kita melaksanakan ibadah keluarga. Kita dikumpulkan bersama-sama di rumah masing-masing. Orang tua, anak-anak, cucu, mungkin juga ada cicit dan anggota keluarga yang lain. Ini sungguh sesuatu kasih dan berkat dari Tuhan sendiri kepada kita, meskipun kita juga mengerti setiap hari ada beban-beban hidup, ada masalah-masalah yang terus dan terus-menerus harus kita hadapi, harus kita pikul, tetapi Tuhan senantiasa memelihara, memimpin, dan memberikan kasih serta berkatnya kepada kita dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, judul atau topik dari renungan kita, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar itu adalah kasih dan berkat berpadu. Ini ada 3 kata, kasih, berkat, dan berpadu. Ini kosakata bahasa Indonesia semua, oleh karena itu mari kita coba berangkat dari sini, yaitu kita lihat atau kita buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja. Kasih itu ditulis di situ, dimengertikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah perasaan sayang. Perasaan sayang. Lalu berkat itu dinyatakan di situ di Kamus Besar ini ya, adalah karunia Tuhan yang menjadikan baik, kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, ini 2 hal yang seakan-akan itu berbeda. 2 kata yang berbeda disatukan menjadi satu
kesatuan yang punya arti atau makna. Itu berpadu ini. Sehingga kasih itu adalah berkat, berkat itu adalah kasih. Menjadi satu arti atau satu makna. Ya. Ibaratnya kalau kita mudah, sebagai contoh, ada susu, ada kopi. Setelah kita kasih air, namanya cappuccino. Nggak tahu lagi kita mana kopi, mana susu. Ya, itulah sudah ada dua elemennya itu masih ada, tetapi sudah menjadi satu, sudah menjadi berpadu, menjadi kesatuan, dan itu menjadi satu arti. Kira-kira dari judul renungan kita ini kita berangkat dari situ, dan juga di sini Tuhan itu memakai satu keluarga untuk menyatakan kasih dan berkatnya, yang ini adalah kasih Tuhan, ini berkat Tuhan menjadi satu yang berpadu itu melalui satu keluarga, generasi ke generasi dalam satu keturunan. Nah, ini juga terrefleksi pada kita dalam ibadah keluarga masing-masing di rumah yang pada keluarga ini, ya. Di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada cucu, ya mungkin juga ada cicit. Nah, inilah kira-kira sesuatu gambaran real bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan sesuatu yang mengada-ada, ilusi atau karangan dibuat-buat. Tidak, ini faktual. Jadi faktual. Kalau faktual berarti bisa dilacak menjadi ini fakta sejarah, satu kenyataan, ya, satu kenyataan yang betul, yang nyata. Jadi bukan cerita dongeng yang dikarang-karang, tidak. Apa yang baru kita baca tadi. Nah, berangkat di sana, maka ada paling tidak 4 tokoh di sini. Ya. Yakub, Yusuf, Manase, dan Efraim. Dan cerita atau kisah tentang Yakub secara garis besar saya sampaikan, tentu ibu bapak dan saudara sekalian juga sudah sangat memahami, apalagi anak-anak yang di sekolah minggu tentu sangat intens sekali diberikan cerita tentang ini, ya. Yakub itu adalah anak dari Ishak. Kakeknya adalah Abraham. Dia bersaudara, abangnya namanya Esau. Tetapi di sinilah, ya, Yakub menipu, membohongi bapaknya untuk mendapatkan berkat kesulungan ini. Ya. Tetapi akhirnya Tuhan juga pakai, setelah dia taat dan setia, dia sampai lari dikejar-kejar Esau, sampai ketemu Laban, mertuanya, terus kawin di situ, dan akhirnya, ya, ada sesuatu peristiwa yang mesti kita catat di sini. Kenapa Yakub itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan berkatnya yang berpadu menjadi satu. Semuanya asal dari Tuhan. Tuhan memakai siapa saja untuk menyalurkan berkat dan kasih ini, termasuk kepada kita, keluarga, anak-anaknya ini. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, di situ ada satu catatan yang mesti kita perhatikan. Pada waktu itu kesesakannya, Yakub ini akhirnya tertidur malam hari dan dia didatangi oleh Tuhan sendiri, dan situ dia bergumul. Dia tidak mau melepaskan itu kalau Tuhan tidak menampakkan mukanya. Itulah kalau kita bisa baca dari Kejadian di pasal 32. Itu akan runut sekali, tolong nanti bisa dibaca sendiri. Dan disitulah akhirnya dipukullah pinggul atas dengan paha ini hingga Yakub ini pincang. Nah, disitulah dia namanya menjadi Israel. Artinya, engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini di pasal 35 Kejadian ayat 28-nya ada. Jadi di sini Israel itu adalah Yakub. Dari Yakub ini. Kenapa itu? Karena Tuhan mau pakai melalui keluarga Nuh, ya, keluarga ini gagal untuk rencana Allah menyelamatkan. Akhirnya Tuhan mau pakai suatu bangsa, yaitu bangsa Israel dari Yakub.
Disitulah akhirnya tempat itu dinamai Peniel. Aku telah melihat muka Tuhan dan nyawaku tertolong. Nyawaku tertolong. Ini satu catatan tentang Yakub itu, ya, yang akhirnya di masa tuanya, ya, dia minta pulang pada Yusuf dari Israel, tanah Kanaan, ingin dikuburkan dekat dengan Rahel. Dan pada saat itulah dikabarkan kepada Yusuf anaknya bahwa ayahnya si Yakub ini sakit, maka dia datang bersama anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim artinya adalah cucu si Yakub. Ya, cucu si Yakub. Itu lalu kemudian kepada tokoh Yusuf ini. Itu Yusuf sendiri diberkati di pasal 15, ya, mendapatkan berkat dari Tuhan karena kasihnya ya, ada berkat. Karena berkat ada kasih. Bukan supaya mengasihi dan supaya. Jadi dua kata ini tolong kita camkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seolah-olah ini sederhana. Supaya saya dikasihi, maka saya berbuat begini. Tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata karena Tuhan mengasihi, maka saya melakukan demikian. Jadi dua kata ini mesti kita pegang. Gitu. Oleh karena itu, Yakub telah memberkati Yusuf di dalam pasal ke 16, ya, dia menyatakan suatu pernyataan, ya. Di situ adalah mengingatkan tentang silsilah urut-urutan dari Abraham, Ishak, ya, karena kasih Tuhanlah maka aku seperti ini dan diberkati demikian berkat Tuhan, ya, sehingga menjadi anak keturunan sampai sedemikian ini. Oleh karena itu Yusuf mendapatkan suatu berkat, ya, lalu anak-anaknya Yusuf atau cucunya Yakub ini diberikan kepada Yakub untuk diberkati. Nah, di sini juga ada satu catatan penting yang kita perhatikan. Di sini ada keinginan Yusuf sendiri bahwa Manasye itu akan minta diberkati duluan daripada Efraim karena Manasye adalah abang atau lebih sulung. Nah, tetapi di sini, ya, ternyata Tuhan juga tidak bisa diatur oleh siapapun. Kehendak rencana Tuhan punya otoritas mutlak. Ya, tidak bisa siapapun mengatur. Ya, ini satu simbol. Kenapa ditaruh kanan? Kanan itu adalah satu simbol kebaikan. Ya, ada dihormati banding kiri dan mendapatkan satu, ya, hal-hal yang lebih. Itu satu simbol. Budaya setiap suku atau orang, manusia berbudaya itu tidak pernah lepas dari simbol-simbol ini. Tetapi Yakub, Tuhan tidak mau melalui Yakub, ya, meskipun Manasye di sebelah kanan, kemudian Efraim sebelah kiri, tapi akhirnya tangan Yakub disimbolkan tangan kanannya tetap memegang kepala si Efraim, tangan kirinya tetap memegang kepala si Manasye. Demikianlah berkat Tuhan dicurahkan dan akhirnya orang-orang ini, anak-anak ini juga menjadi suatu tokoh yang luar biasa selanjutnya. Efraim, di ayat tadi kita sudah baca, semuanya dapat berkah, tetapi Efraim akan dipakai Tuhan mempunyai kuasa yang lebih. Ya. Pada kitab tentang Yosua, kemudian Bilangan, Hakim-hakim, bagaimana Efraim ini dikisahkan. Gampang saja kalau mencari itu, googling aja Efraim, di HP ada tentang fitur Alkitab, semuanya Efraim akan keluar, di situ bisa betul, di keturunan Efraim itu menjadi satu laskar yang tangguh di dalam merealisasikan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, luar biasa. Punya kekuatan yang besar dan tangguh sekali. Sampai dengan mau masuk ke Kanaan, waktu Yosua menjadi panglima juga. Anak keturunan dari Efraim ini menjadi barometer tentang kekuatan dari suku bangsa Israel.
ini untuk masuk ke Kanaan. Itu kira-kira demikian. Jadi selanjutnya soal simbol tadi, ini kita juga tidak mensakralkan simbol itu tanda, tetapi tanda ini akan menjadi sesuatu ciri, jadi identitas juga. Misalnya simbol salib ini, banyak orang di luar sana katanya kekristenan itu menyembah salib. Tidak ada salib itu, tidak ada. Ini satu simbol. Disinilah Yesus Kristus menderita, mati demi menebus dosa-dosa kita. Selalu diingatkan situ. Juga pegang kepala tuh. Banyak hal. Misalnya lalu lampu, kita hari-hari tahu lampu lalu lintas itu, traffic light itu. Kita ada itu. Kalau merah itu simbol berhenti. Kalau kuning itu siap-siap. Kalau hijau itu jalan. Ya kan? Merah selalu di tempat atas, hijaunya di bawah. Jika orang buta warna pun tahu. Kalau yang atas nyala itu berarti merah. Ini satu simbol tanda-tanda. Semuanya manusia itu hidup pasti menghadirkan simbol-simbol ini. Seperti tadi berkat itu juga seperti itu. Bapak sekalian yang dihormati Tuhan, bagian lain secara singkat, kenapa orang muda ini selalu dipilih Tuhan? Itu bukan tanpa rencana. Ya. Esok Kain dan Habil itu kakak dan adik, juga adiknya yang dipakai oleh Tuhan. Juga demikian pula Esau dan Yakub yang pakai. Ini juga Manase dan Efraim. Efraim adiknya juga lebih dipakai. Ya. Kemudian nanti Yusuf sendiri itu juga dipakai di antara saudara-saudaranya yang lebih tua. Daud pun seperti itu. Banyak hal contoh seperti ini bukan tanpa maksud. Bukan tanpa maksud. Orang muda atau pemuda itu memang ya kita tahu sama-sama ya bahwa orang muda ini penuh vitalitas, penuh semangat, bertenaga, siap dikader untuk menerima tongkat kepemimpinan dari yang lebih tua. Lalu yang lebih tua seperti saya ini, ya orang tua, terus bagaimana ini? Orang tua itu pernah muda, orang muda belum pernah jadi tua. Nah ini sesuatu yang punya makna. Jadi yang lebih tua itu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Jangan memberi, tapi menjadi. Yesus Kristus sendiri bukan memberi contoh, bukan memberi, tapi menjadi, melakukan benar. Ya. Dalam peristiwa jemaat kasih setia ini, unsur-unsur orang muda ini sudah tampil, kelihatan. Pada waktu banjir, pada waktu bansos ini, tampil mereka, tampil. Yang lebih tua ya memberikan pengarahan, mengatur begini caranya dan sebagainya. Yang tua pun berperan. Oleh karena itu, di GPIB kita termasuk GPIB Kasih Setia ini ya ada unit misioner, mulai dari persekutuan anak, persekutuan remaja, ya gerakan pemuda, nanti yang sudah beranjak umurnya lebih banyak masuk yang perempuan masuk PKP, bapak-bapak masuk PKB, lalu yang lanjut usia masuk PKL. Semuanya itu berperan saling memberi, saling mengasihi agar pekerjaan itu tuh berjalan melalui. Jadi yang tua itu juga bukan terus duduk enak-enak, dia punya peran dan punya tanggung jawab besar pada anak-anak muda ini yang akhirnya dia akan membawakan satu misi sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Itu. Nah, yang terakhir, kita ini sedang masuk dalam bulan Pelkes. Bulan Pelkes. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Saudara-saudara kita yang di pos-pos pelayanan itu penuh dengan pergumulan. Kita di sini juga bergumul dengan masalah ataupun dengan keadaan dan kadar yang bisa jadi berbeda dengan mereka. Tapi semuanya bergumul. Itu adalah saudara kita. Maka pertanyaannya, sebagai saudara di dalam Yesus Kristus, ini keluarga Allah. Bagaimana peran kita? Bagaimana tindakan kita dengan apa yang diberikan dalam firman Tuhan? Dalam memakai satu keluarga ini, ya, saling memberkati, saling memberi, saling mengasihi. Jadi kita sekarang ditantang
saudara-saudara kita, ya, di pos-pos pelayanan, ya, apa yang kita bisa berbuat? Ini bulan PKS. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk minta bimbingan, pengaturan, kemampuan, kita bisa saling memperhatikan keluarga kita. Dengan demikian, maka berita keselamatan, berita baik tentang Yesus Kristus itu bisa menyebar ke seluruh pelosok-pelosok tanah air kita. Demikian sikap dan tindakan untuk berbuat nyata kepada saudara-saudara kita, sesama keluarga, dan juga sesama kita manusia yang tidak perlu mereka berteriak-teriak, tetapi kita foto aktivitas dan apa yang sudah kita sekarang ini menjadi sukacita kita bersama, untuk kita bisa memberikan kasih dan berkat Tuhan melalui diri kita, dan kita bersyukur kita mau dipanggil dan kita mau dipilih untuk merealisasikan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari tiba saatnya kita satu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus serta juru selamat kami. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan telah menunjukkan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami betapa pentingnya dan betapa sentralnya Tuhan memakai keluarga ini untuk Tuhan jadikan partner, untuk Tuhan bekerja di bumi ini, dan juga Tuhan pakai keluarga-keluarga termasuk keluarga kami masing-masing ini untuk menyatakan kasih dan berkat-Mu kepada orang-orang yang memang harus kami kasih, dan Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dalam ibadah keluarga kami dengan masing-masing keluarga, dengan pergumulan-pergumulan masing-masing, tapi karena kami sadar dan kami tahu bahwa kami anak-anak-Mu ini adalah satu di dalam keluarga Allah, keluarga kerajaan-Mu ya Bapa. Kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami di dalam larut kami dalam pergumulan apa saja yang kami alami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, tetapi kami berserah dan kami bergantung sepenuhnya atas campur tangan Tuhan, dan kami yakini bahwa apa yang Tuhan perbuat
kepada kami masing-masing dan kami keluarga per keluarga ini adalah rancangan kehidupan, rancangan baik, kasih karunia yang memberikan kami damai sejahtera. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di pos-pos layanan GPIB ini. Biarlah pada bulan PKS ini Tuhan gerakkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami Tuhan mampukan untuk berbagi kasih dan berkat dari-Mu apa saja yang kami bisa, karena itu sebagai ungkapan syukur kepadamu karena Tuhan telah mengasihi dan memberkati kami terlebih dahulu. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa tentang pemerintah kami, dari presiden sampai pada pemimpin yang terbawah yang kami hadapi sehari-hari pada lingkungan kami. Tuhan mau bekerja melalui pemerintah, pemimpin kami ini. Tuhan mampukan, karena mereka juga ingin melindungi kami sebagai rakyat, ingin memberikan satu keselamatan dari wabah penyakit virus corona atau COVID-19 ini. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Juga kami berdoa untuk gereja-gerejamu, termasuk GPIB Kasih Setia, di mana Bapa telah menghimpun kami dalam gerejamu ini. Tuhan, biarlah kami juga bisa mendapatkan satu kesempatan lagi, kerinduan kami untuk kami bisa beribadah secara fisik di gedung gereja atau gedung tempat kami ibadah. Oh Tuhan, rencana-rencana yang telah ada kami serahkan kepadamu. Ya, kehendak-Mu saja yang terjadi, yang terbaik buat kami semua ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para presbiter, anak-anak-Mu yang senantiasa dengan setia dan tekun untuk melayani-Mu melalui jemaat-Mu ini. Bapak Pendeta, rekan-rekan diaken, rekan-rekan penetua, Bapak Pendeta James, oh Tuhan, berilah kesabaran, ketekunan dalam menghadapi semua ini, karena semuanya ditujukan, terfokus hanya untuk melayani-Mu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, banyak yang akan kami mohon juga tentang keadaan kami keluarga berkeluarga ini. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon ampun atas dosa dan salah kami, dan kami juga akan tutup doa ini dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi,
dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima amanat pengutusan. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Jemaat, marilah kita terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati.